Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang suhu dan perubahannya. Apa sih yang dimaksud dengan suhu dan apa sih satuan internasionalnya? Nah, suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, dan satuan internasionalnya itu atau SI-nya adalah Kelvin. Nah, di sini Ibu ibaratkan ada air biasa, air dingin, dan air panas. Nah, di sini kalian akan mengetahui suhu dari air biasa, air dingin, air panas. Biasanya kalian menggunakan alat indera perasa, alat indera peraba yaitu kulit. Terkadang apa yang kalian lakukan menggunakan alat indera itu adalah relatif. Jadi misalkan si A air dingin ini ya dianggap berapa derajat ya. Nah, ternyata kata si B bukan 35 derajat, tapi dia air dingin ini adalah sekitar negatif 25 derajat. Nah, itu kan beda-beda. Jadi tidak relatif kalau menggunakan alat indera. Makanya di sini ada namanya alat ukur suhu yaitu termometer yang biasa digunakan saat kalian demam. Ibu kalian akan memberikan kalian alat ukur untuk mengukur suhu kalian. Nah, di dalam termometer ini ada jenis-jenis termometernya, itu ada termometer zat cair yaitu dari alkohol dan air raksa. Nah, di sini yang warna biru adalah yang warna biru ini adalah kita tulis adalah kelebihannya. Kelebihan. Nah, kelebihannya di sini yaitu kalau alkohol titik bekunya rendah, harganya murah, mudah memuai. Tapi kalau ini kelemahannya itu tidak dapat mengukur suhu yang tinggi, membasahi dinding kaca dan tidak berwarna. Jadi dia kalau membasahi dinding kaca dia tidak terlihat berapa suhunya. Nah, kalau air raksa kelebihannya adalah kalau air raksa kelebihannya adalah tidak membasahi dinding, warnanya mengilap seperti perak, perubahan volumenya teratur, jangkauannya cukup lebar, negatif 40 derajat sampai 350 derajat. Makanya dia saat diukur terlihat warnanya, makanya dia tidak membasahi dinding. Harganya apa? Kekurangannya itu adalah harganya mahal. Raksa tidak bisa mengukur suhu yang rendah, zatnya yang berbahaya karena dia terbuat dari air keras, air raksa ini. Nah, di sini juga ada jenis-jenis termometer zat cair. Nah, termometer zat cair itu kan tadi dari bahannya itu alkohol dan air raksa. Nah, ini dibagi lagi. Ada termometer laboratorium, digunakan di laboratorium. Itu ukurannya dia lebih panjang ketimbang dari termometer suhu badan. Skalanya dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada termometer suhu badan, digunakan untuk suhu badan. Skalanya 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Ada termometer ruangan, mengukur suhu ruangan dan terletak di tempelnya di dinding ruangan. Itu biasanya kalau termometer ruangan, kalau kalian biasa ke rumah sakit atau ke kantor-kantor itu ada terletak di dinding itu ada termometer ruangan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, jenis-jenis termometer itu pun ada termometer bimetal. Bimetal itu apa sih? Jenis termometer yang terbuat dari logam. Jika terdapat perubahan suhu, maka lempeng logam bimetal akan melengkung ke arah satu logam. Nah, kalau termometer kristal cair, jenis termometer yang diisi dengan kristal cair. Cara menggunakannya yaitu menempelkan termometer pada dahi selama beberapa waktu, kemudian mengamati perubahan warna kristal cair yang terjadi. Jadi dia akan berubah jika ada
suhu yang naik atau turun. Nah, ini ada skala suhu. Skala suhu itu ada perbandingan skala suhu. Nah, skala suhu itu terdiri ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini ada titik beku atau namanya titik rendah. Titik didih itu titik naiknya gitu kan. Titik beku dari Celsius adalah 0 derajat Celsius. Nah, titik didihnya adalah 100 derajat Celsius. Kalau Fahrenheit, titik bekunya atau titik rendahnya 30 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Kalau Reaumur 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur. Kalau Kelvin 273 Kelvin sampai 373 Kelvin titik didihnya. Perbandingan skala C banding R banding F banding K. C itu Celsius, R itu Reaumur, F itu Fahrenheit, K itu Kelvin. Nah, ini 100 banding 80 banding 180 banding 100. Bu, ini 100 dari mana sih? 100 itu adalah selisih dari si titik didih dikurang titik beku. Jadi hasilnya 100 kurang 0 adalah 100. Nah, ini 80 dari mana? Nih, 80 dikurang 0 hasilnya 80. Kalau 180 dari mana? 212 kurang 32 hasilnya 180. Dan 100 ini dari mana? 373 dikurang 273. Jadi 100. Nah, ini 100 banding 80 banding 180 banding 100 itu adalah selisih dari skala suhunya masing-masing. Nah, dibandingkan sama-sama dibagi 20, dapatlah 100 bagi 25, 80 bagi 24, 180 bagi 29, 100 bagi 25. Nah, ini dapatlah perbandingannya. Perbandingan skala dari C banding R banding F banding K adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ingat ya. Boleh kalian catat. Nah, di sini ada rumus-rumusnya untuk mencari jika dia diketahui Celsius dan Reaumur. Nah, kalau Celsius dan Reaumur adalah jika ditanyakan Celsius berarti 5/4 dikali Reaumur. Nah, ini kalau yang ditanyakan Celsius dan diketahuinya adalah Reaumur. Jika ditanyanya Reaumur, diketahuinya Celsius adalah 4/5 kali Celsius. Nah, kalau ini rumus Celsius dengan Kelvin. Jika ditanyanya Celsius, diketahuinya Kelvin, berarti rumusnya Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273. Nah, kalau di sini ditanyanya Kelvin, diketahuinya Celsius, berarti Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Nah, kalau di sini adalah rumus Fahrenheit dengan Celsius. Berarti rumusnya adalah jika ditanyanya Celsius, diketahuinya Fahrenheit, berarti rumusnya 5/9 dikali dalam kurung Fahrenheit dikurang 32. Kalau ditanyanya Fahrenheit, diketahuinya Celsius, berarti rumusnya 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Nah, inilah tentang skala suhu yang kalian harus pahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan konversi suhu berikut jika diketahuinya adalah 30 derajat Celcius. Berapa sih Fahrenheit, berapa sih Reaumurnya, berapa Kelvinnya jika diketahuinya adalah 30 derajat Celcius. Yang pertama kita jawab yang A. A itu adalah Fahrenheit. Apa sih rumusnya Fahrenheit jika diketahuinya Celcius? Yaitu rumusnya adalah 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Berarti 9/5
dikali Celsiusnya adalah 30 ditambah 32. Nah, biar gampang, 30 bagi 5 hasilnya 6. 9 kali 6 berapa? 54 ditambah 32. Hasilnya berapa? 96 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah apa? Reaumur. Apa sih rumusnya Reaumur jika diketahui Celsius? Nah, rumusnya adalah 4/5 dikali derajat Celsius, di mana Celsiusnya itu tadi berapa? 30, berarti dikali 30. 30 bagi 5 hasilnya 6, berarti 4 kali 6 hasilnya 24 derajat Reaumur. Nah, ini boleh ditulis Fahrenheit. Di sini juga tulis Reaumur. Sekarang yang C. Yang C itu adalah Kelvin. Jika ditanya Kelvin, diketahuinya Celsius, apa rumusnya tadi? K sama dengan derajat Celsius ditambah 273. Berarti C-nya itu 30 ditambah 273. Berarti hasilnya berapa? 303 Kelvin, Kak. Nah, ini adalah konversi yang jika diketahui Celsius. Ya, jika diketahui Celsius yang ditanya Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Contoh soal nomor 2, tentukan konversi suhu berikut jika diketahui 60 derajat. Nah, yang pertama adalah cari Celsius. Celsius itu rumusnya 5/4 dikali derajat Reaumur, berarti 5/4 dikali 60 derajat. 60 bagi 4 itu hasilnya 15. 5 kali 15 hasilnya 75 derajat. Lalu yang B. Yang B itu mencari Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/5 dikali derajat Celsius ditambah 32, di mana 9/5 dikali 75 ditambah 32. Nah, di sini 75 bagi 5 hasilnya 15. Nah, 9 kali 15 hasilnya 135 ditambah 32. Hasilnya 7, 5 tambah 2, 7, 3 tambah 3, 6, 1. Nah, sekarang yang C-nya Kelvin, berarti rumusnya derajat Celsius ditambah 273. 75 ditambah 273 hasilnya 348 Kelvin. Nah, sekian contoh soal yang Ibu berikan. Dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.